Pernah satu festival, promotornya tuh nggak bilang kalau itu festival, Pak. Artis utamanya tuh taunya mereka tuh konser tunggal. Oh, ini lebih seru ini. Jadi nggak mungkin kita main musik rock itu levelnya pelan gitu, karena nggak energik. Begitu juga kebalikannya, kita main musik blues atau jazz kenceng-kenceng juga nggak ada gunanya, mau kemana gitu kan. Amazed sama orangnya mungkin, personnya, itu pas Slipknot sih. Nah pas si Slipknot main, itu kencengnya mungkin hampir 2 kali lipat dari band sebelumnya. Dan lampunya itu cuma klip kayak cetak, udah gitu dong, sekali. Nah ini ngobrol yang masih anget nih kemarin, Bel. Ed Sheeran akustik ya kemarin ya? akustik. K1 ini sistemnya? Campur. Oh campur. Berapa top ininya? Total K1? box 270 kali ya, 260-an lah. 270 box, sampai sesapnya tapi ya. Oke netizen se-Indonesia Raya, lanjut lagi. Kita masih membahas pembahasan kita tentang gimana serunya dan persiapan membangun sebuah sistem, khususnya large format system. Kita tadi lanjutin ngobrol, Pil. Kita lanjut lagi perjalanan show-nya Coldplay dari Kaohsiung ke Indonesia tadi ya. Jadi ada jeda waktunya tuh saking begitu rush-nya itu luar biasa banget ya. Mungkin yang paling pressure-nya paling tinggi Kaohsiung ke Indonesia ya, karena waktunya yang mepet ya. Betul. Kalau Filipina kan sudah rada jauh ya waktu itu ya. Betul. Oke, nah apa sih yang dipersiapkan ketika speaker sudah naik, lalu sound check, mereka cuma butuh waktu 1-2 lagu gitu ya, cukup ya? Cukup. Oke, nah pada waktu jeda dari mereka cek sound sampai ke show-nya, waktu mulainya gitu, apa yang lu kerjain? Dan apa yang seharusnya seorang engineer persiapkan mengisi waktu itu sebelum start? Kalau dari segi sistem kan mereka bawa sendiri semua, Pak. Misalnya orang sistemnya gitu. Ya. Kalau kita kan, kalau bisa dibilang tim advance-nya doang, kayak beresin babat alas ya. Tim ya kan? pelopor. Nah, misalnya kita, jadi kalau udah kayak monitoring doang Pak, misalnya kayak, oh ini ID ini mati, apa-apa gitu doang sih. Lebih kayak jagain itu doang. Tapi kalau dari mereka beres sound check atau apa sih, sebenarnya sih santai sih, nggak ada apa-apa sih Pak. Gitu ya, saking sudah proper dan memang sudah fix semuanya ya, jadi sudah aman semua. Nggak ada satupun kendala waktu itu, misalnya, ada high-nya, aduh impedansnya geser nih. Alhamdulillah ada yang sih. problem nih gitu. Alhamdulillah sih nggak pernah sih Pak. Kecuali paling kalau report error tuh sering, karena kan namanya software kan kadang-kadang bugs lah. Oke. Report error, tapi pas sudah naik sih nggak ada report error gitu. Ngalamin nggak ada yang nggak ke-detect gitu misalnya gitu? Kan bisa aja kan kabel nggak terkonek atau apa? Nggak pernah sih Pak. Karena kan kalau dari segi megaREC itu, kita ngomong namanya megaREC, itu kan koneksinya kan kabel-kabel pendek doang LAN gitu. Ya. Tapi kalau yang dari megaREC kita ke mereka kan udah optik semua. Itulah perlunya persiapan ya. Ketika persiapan dan sistemnya sudah proper, jadi kan kabel udah dicek semuanya sebelum kita connect tuh betul-betul plug and play sudah aman gitu ya. By the way, mixer apa itu waktu itu? Mereka ada 3 konsol sih Pak. Oke. Misalnya yang nyala ya. Ya. Depan itu SD7, 1 backup tapi nggak nyala. Oke. Di monitor itu SD5, Oke. 1 biji doang nggak pakai backup. Satu lagi ada comms, Digico SD11. Comms itu maksudnya di... Jadi kayak kru tuh mereka nggak perlu minta tolong ke engineer monitor mau ngecek. Jadi mereka punya sistem sendiri buat ngecek channel sendiri. Jadi mereka nggak perlu ngomong ke sistem engineer, nggak perlu ngomong ke monitor engineer, FO engineer. Mereka ngecek ada, mereka bisa denger di ear-nya mereka, baru ngasih ke playernya gitu. Oke. Wow. Sangat rush banget waktunya gitu ya. Man, kalau lu yang masih terngiang, masih ada di alam bawah sadar lu, bahwa international artis atau local artis yang paling betul-betul pressure-nya paling tinggi, apa itu Man? Pressure sih sebenarnya hampir semua sama lah. Pasti, tapi kan ada sesuatu mungkin yang paling berkesan kali ya. gitu ya. Bukan masalah pressure sih, tapi amazed sama orangnya mungkin, personnya. Itu pas Slipknot sih. Slipknot kemarin ya. Pas Slipknot. Ya, Sonic. Tuh, karena di... Apanya tuh? Sisi apanya tuh?
kebetulan kan waktu itu saya diperbantukan oleh Sumberia kan buat handle di situ. Terus dikasih dapat privilege lah, kayak gimana kita bisa tahu sistem kita benar atau tahu batasannya di mana kalau kita nggak nyetir sendiri gitu loh. Ibaratnya nggak tahu kan, kita cuma bisa ya kurang lebih harusnya begini cukup lah. Nah kebetulan waktu itu ada, saya lupa di 1 atau 2 band yang kebetulan nggak bawa engineer-nya, band bule. Jadi saya mix dengan ya kurang lebih lah kita mau mungkin bandnya kayak begini, karakternya kita ya kurang lebih mixnya kayak beginilah. Terus mixing, kita ngelihat meter juga kan, udah mulai kena tuh gain reduction tak gitu. Karena nggak ada urgensinya juga saya nge-push gitu, karena kan manajer juga udah happy, penonton happy, bandnya juga happy, itu ya udah kita jaga segitulah. Karena kita kan harus jaga itu speaker utuh sampai slip note-nya selesai kan. Ya. Gitu. Jadi segini nih. Oke lah, mungkin pas slip note mudah-mudahan lancar gitu kan. Terus ada band saya lupa. Ada satu band lagi main itu udah 2 lampu tuh nyala, gain reduction sama Di Hammer Sonic juga? di Hammer Sonic sama di panggungnya sama. Lupa, satu gain reduction, satu apa ya, ada warning light lah pokoknya, 2 apa-apa. Tat gitu. Nah, terus ini agak mendebarkan kan. Jadi saya nanya anak kru di panggung, gimana powernya? Ya sesekali ada lah mas yang jetot gitu dikit. Oh ya udah, ntar kalau misalnya masih begitu lagi kabarin ya, saya tegur orangnya gitu. Karena kan kita kan harus jaga itu sistemnya. Tapi mixingnya bagus, tapi ya itu agak over lah menurut saya. Ini mixing engineer-nya in-house-nya dia ya, bawaannya? Iya, bawaannya dia. Habis itu ada band lagi, Trivium kalau nggak salah. Yang pertama tuh apa ya, yang kenceng itu si Aman Amar. Aman Amar ya. Aman Amar tuh kenceng. Bagus mixingnya, cuma gini, hot gitu loh di sininya. Ya. Merah udah. Merah. Terus yang si Trivium itu lebih pelan lah gitu. Jadi saya ngeliat aman gini. Saya lupa ada 3 band itu, Aman Amar, Trivium, satu lagi ada story saya lupa sih itu. Story of the Year bukan? Story of the Year ya. Story of the Year bukan konsol sendiri tapi itu sih pelan sih, dia mixingnya pelan. Ada treatment khusus nggak sih dengan hardcore yang itu waktu itu gue di sana aja gila nih, kencang banget semuanya kan mainnya. Dari lu sendiri dengan genre musik yang kayak gitu, apakah ada spesifik treatment yang lu lakuin? Enggak sih, sebenarnya ngelihat kayak misalnya audiensnya aja butuh apa, itu kan sebenarnya nggak mungkin kita main musik rock itu levelnya pelan gitu, karena nggak energik. Begitu juga kebalikannya, kita main musik blues atau jazz kenceng-kenceng juga nggak ada gunanya, mau kemana gitu kan. Jadi sesuai dengan genre musik sama kira-kira vibe penontonnya kayak apa sih sebetulnya kayak gitu. Nah lanjut ke yang tadi Slipknot. Slipknot tuh orangnya namanya Bob, saya lupa siapa namanya, tapi saya ingat namanya Bob. Itu orangnya sangat humble, kooperatif banget. Sama kayak tadi Nabil bilang, dia soundcheck juga gitar doang, sekali saya 5 menit. Jadi saya nanya, kamu butuh berapa lama buat soundcheck? Ya, just 5 minutes katanya, cuma buat mostly for gitar dan udah gitu. Bener, gitar selesai, udah. Yang lama itu soundcheck untuk lighting, rehearse lighting dan lain-lain sih. Nah pas si Slipknot main, itu kencengnya mungkin hampir 2 kali lipat dari band sebelumnya. Dan lampunya itu cuma klip sekali, udah gitu dong, sekali. Intinya berarti dia mainnya rapi. Rapi banget. Ya di luar dia bawa konsol sendiri dan apa segala macam. Cuma maksudnya semua band itu, semua engineer dapat headroom yang sama kan. Kurang lebih lah. Ya mungkin satu lewat AS, satu lewat analog. Ya tapi kurang lebih. Saya nggak bilang itu identik sama ya. Emang kurang lebih. Tapi amazing itu, maksudnya loudness segila tapi sangat sopan di meternya. Jadi saya mixing band yang beberapa sebelumnya itu. Loudnessnya segini lah kurang lebih, tapi itu tak gitu. Oke. Band berikutnya gini, kencang cuma gini gitu loh. Ya kan. Slipknot segini tapi tak sekali Mas. Dengan apa yang lu lihat itu, tips and triknya kira-kira apa yang dia lakukan sehingga dia bisa menjaga
sistemnya tetap seproper itu? Ya gini sih, band mungkin untuk sekelas Slipknot ya, mereka kan pasti udah rehearse sebelumnya dan session mereka juga di save di konsol, mereka bawa konsol sendiri, mereka pakai tekniknya parallel compression macem-macem gitu, dan udah rapih. Jadi ya emang udah tertata dengan rapi gitu loh, dia udah naker. Kayak saya misalnya mixing band yang tadi itu, bandnya aja nggak pernah tahu apaannya kan kita naker kurang lebih, oh musiknya Lagunya nggak kenal. lagunya kayak gini kali ya gitu. Jadi kita nggak tahu dinamika musiknya, instrumennya kayak gimana gitu loh. Jadi ngeraba ya wajar lah karena masih gitu. Cuma kalau band sekelas Slipknot sih mereka ya udah well prepared. ya well prepare aja semuanya. Nah ini kalian ini kan termasuk top engineer yang sering lah handle international artist masa gitu ya. Tips and trick nih supaya kita jadi berkah nih buat netizen se-Indonesia Raya gitu. Gimana sih menjembatani dengan in-house engineer dari band yang kita kawal? Kan kita nggak langsung mixing juga kan. Bang, jagain sistem. Bill, kalau dari lu Bill, apa yang lu lakuin untuk menjembatani dengan engineer bawaan dari band itu? Sebenarnya sih kalau satu sih Kuncinya kayak apa? kalau kita kayak ridersnya mereka terpenuhin semua tuh kayaknya harusnya sih aman lah Pak. Riders harus terpenuhi dulu. Ya misalnya semuanya gitu. Kalau misalnya kita ada yang nggak punya kita counter, Ya. kita omongin sebelumnya. Yang penting kita menyiapkan sesuai apa yang udah perjanjian aja. Oke. Jadi mereka happy. Jangan misalnya kadang-kadang kita janjiin apa nggak ada gitu. Kadang-kadang mereka moodnya berubah tuh. Oke. Kadang-kadang merembet klien lain tuh Pak. Jadi komunikasi penting ya. Di awal ini harus clear semuanya ya. Semua. Terus kita kayak misalkan kita omongin nih di negara kita tuh rulesnya begini gitu. Ya. Apa semua gitu harusnya sih mereka sangat-sangat nerima lah. Ya, itu lebih ke manajerial ya, ke vendor side gitu ya. side, ya. Kalau sisi technical kira-kira bagaimana jadi bridging antar engineer ini yang lo lakuin selama ini? Technical. Ya. Apa ya? Lebih kayak misalnya kayak gini. Cari momen yang misalnya baru datang gitu. Dia misalnya kita prepare, kita bantu dulu lah kita. Ya. Dia mau apa-apa kita bantu dulu. Sampai omongan enak, misalnya kalau udah omongannya kita komunikasi enak tuh Pak. Moodnya dapat dulu Moodnya ya. dapat, mereka udah trust sama kita, udah enak. Kadang-kadang kita minta suruh mereka turunin level aja mereka mau Pak. Ya. Misalnya kita ajak ngopi lah gitu, Iya. beliin kopi atau apa gitu. Ajak ngobrol dan kita jelasin nih, yang saya bilang tadi awal tadi, ini kita di sini levelnya cuma bisa segini gitu. Walaupun misalnya kadang-kadang kita turunin di bawahnya, kadang-kadang kan kita juga nggak ada, misalnya rules di Indonesia kan nggak ada tuh Pak. Baru-baru ini aja gitu, festival ada SPL meter baru-baru aja gitu loh. Ya. Kadang-kadang ya itu, kayak komunikasi dulu lah Pak, misalnya komunikasi yang baik dulu lah. Kuncinya komunikasi gitu ya. Ya tadi bagus juga tuh Norman yang dilakukan itu kan perlu ngejaga sistem juga soalnya gitu ya. Iya, karena kan kalau band itu kan kebanyakan gini, sesuatu yang buat mereka itu sukses itu adalah kalau bandnya itu selesai manggung udah, benar gak? Tapi kalau kita ngeliatnya lebih dari big picture-nya, kita ngeliat festivalnya yang sukses bukan cuma bandnya. Ya. Jadi kalau habis band kamu main terus sistemnya rontok ya itu festivalnya berantakan gitu. Jadi kita harus jaga supaya sampai band terakhir itu sistemnya tetap selamat sih sebetulnya gitu. Itulah pentingnya ada yang jagain sistem ya, kayak lu gitu ya. Yang pasti satu itu komunikasi, itu adalah segalanya. Karena seringkali niat yang baik tanpa komunikasi delivery yang baik nggak nyampe gitu ya. Itu tadi makanya Pak David Klein, Raja Terakhir itu selalu paling bawel banget tentang standarisasi kata-kata, standarisasi bahasa teknik. Karena seringkali nggak nyambung nih kalau bahasanya nggak sama gitu kan. Mereka merasa nggak terakomodir gitu ya. Betul. Nah sekarang contoh nih yang pernah ngalami kendala nggak gitu. Mentok nih betul-betul nggak terjembatani gitu, pernah nggak? Nggak terjembatani, hampir sih pernah sih Pak, tapi Solve ya? ya aman. Solve. Case-nya seperti apa contohnya? Pernah satu festival, promotornya tuh nggak bilang kalau itu festival Pak. Artis utamanya itu taunya mereka tuh konser tunggal. Oh, ini lebih seru Top ini. sih. Jadi Jebakan Batman apa ini. yang kita counter ke mereka tuh nggak nyampe. Jadi di tengah-tengah tuh putus. Di tengah-tengah putus gara-gara kita bilang konsol jadinya S6L. Ya, Contoh Avid gitu. ya. Mereka taunya di Jiko. Hmm. Tiba-tiba datang, yang di panggung tuh ada band-band lokal udah banyak juga sih Pak. Disuruh bongkar semua. Sampai suruh bongkar. Bongkar, suruh turunin semua. Splitter nggak mau join. Oke. Konsol harus di Jiko.
Dan dilakuin juga. Akhirnya kita kirim lagi di Jiko. Jadi akhirnya mereka main dulu, baru pas mereka beres main, baru band yang lain Dibalikin gitu ya. Tapi untungnya ya Ngejar waktunya, Bil. harus ngejar, Pak. Smart answer. Mau nggak mau itu. Nah, memang. jadi tapi mereka harus, jadi kita omongin dulu, ya udah ini kan udah terlanjur nih. Akhirnya kan ketahuan salahnya di mana. Ya. Pertama mereka nyalain kita gitu. Akhirnya kita tunjukin email kita, ini begini loh. Oh, akhirnya ketemu salahnya di mana kan, misalnya putusnya di mana gitu. Komunikasinya putusnya di mana tuh ketahuan. Akhirnya kita ajakin ngomong, tapi ya itu komunikasi lagi yang baik. Boleh nggak kita main misalnya gini, gue nggak bakal ganggu sistem lo, tapi boleh nggak daripada kita nunggu lama nih nunggu konsol datang, yang lain boleh soundcheck dulu gitu. Ada beberapa band bule juga yang nggak boleh soundcheck sama dia. Wow. Akhirnya udah mereka pergi dulu, kita kasih reschedule jadwalnya mereka soundcheck atau apapun itulah. Akhirnya band yang lain kita semaksimal mungkin lah beres. Akhirnya konsol yang harusnya di tengah S6L di tengah tuh akhirnya geser. Kan Nggak harus dibongkar dong, cuma digeser doang. Geser. Ya, tapi. tetap pokoknya nggak boleh ada konsol di situ kata dia. Really? Akhirnya dengan kondisi FOH yang sempit banget Pak. Akhirnya lucu aja sih Pak, misalnya dempet-dempetan gitu jadi konsol di tengah. Akhirnya si konsolnya yang anggaplah yang band lainnya tuh di sebelahnya lighting di atas gitu lah. Wah itu maksudnya dempet-dempetan lah maksudnya. Ya tapi harus ya itu kata Mas Norman. Kita kan mikirin gimana caranya si festival ini garis besarnya tuh harus orang itu orang happy lah Pak semuanya Pak gitu. Jangan ngebelain satu band tapi ngerusak yang lain. Repot juga ya kalau orang udah kehilangan moodnya kita mau ini kita bicara masalah seni nih soalnya gitu loh. Orang kalau seni udah kehilangan moodnya itu udah acak-acakan tuh hasilnya gitu ya. Kalau lu gimana Man? Ada kendala yang pernah terkesan sekali dan hampir mentok gitu? Enggak sih. Intinya sih kalau misal kayak gitu ya well prepared terus komunikasi tadi benar. Selama itunya benar, kebanyakan mereka bisa ngerti sih kayak gitu-gitu. Paling ya kitanya mungkin agak kerjanya ngebut lah gitu. Itu aja sih. Nah ini ngobrol yang masih anget nih kemarin Bel. Ed Sheeran akustik ya kemarin ya? Akustik. K1 ini sistemnya? Campur. Oh campur. Berapa top ininya? Total K1? box 270 kali ya, 260-an lah. 270 box, sampai sesapnya tapi ya? Asapnya. Kalau topnya doang K1, K2 gitu atau? K1, K2. K1, K2. Frontfield Kara. Gila ya, main genjrengan doang aja. Tapi ada band dia Pak, bawa band. Oh bawa band juga? Bawa band, bandnya tuh di tower delay mainnya. Jadi nggak di panggung. Jadi pisah gitu ya, tower delay. Jadi saya bingung tuh gimana cara mixingnya bocoran mic ke PA itu loh Pak. Drum kan di tower delay mana gitu. Main keyboard di tower delay mana, tower delay mana gitu. Ya. Nah ini mumpung kita sama top engineer nih, sharing tentang venue. Ini menarik banget. Sharing apa Sheeran? Tadi kan Ed Sheeran. Di venue-nya Jis kemarin. Kita ini kan banyak sekali ya contoh nih kemarin yang Coldplay di Singapura gitu dengan pertimbangan karena venue-nya indoor stadium, mantul dan lain-lain. We are talking about Indonesia, khususnya Jakarta dulu deh. What do you think guys as an engineer yang sering menghandle di venue-venue besar gitu? Kita ini sebetulnya cukup proper nggak sih? Man, GBK misalnya gitu, Istora atau apa yang baru Indonesia Arena misalnya gitu ya. Nggak pernah. Indonesia Arena yang mana ya? Yang di Senayan, yang baru. Basket baru. Basket yang baru. Nggak pernah. Oke, yang paling gede dulu, GBK sebetulnya. Ada pernah masalah nggak? Kayaknya enggak ya GBK. Aman ya malah ya? Aman-aman aja. Cuma mungkin gini sih, kemarin kebetulan saya nonton yang di Coldplay di Singapura kan. Sound wise mungkin nggak terlalu, gini lah. Nggak jelek ya, sangat nggak jelek. Cuma untuk Coldplay itu kayak kurang gitu. Iya. Sama sekali nggak jelek. Cuma kalau kita nonton sama, kebetulan saya pergi sama istri gitu kan, terus kalau ngajak anak kecil gitu, itu nyaman sih. Jadi mungkin kayak GBK gitu, sound wise mungkin bagus ya, cuma beberapa sarana-sarana lainnya kayak akses atau mungkin itu-itunya yang mungkin dirasa kurang kali. Oke, itu lebih kepada facility-nya gitu ya? Iya, karena at the end kan value yang diinin penonton tuh kan nggak cuma audionya doang sebetulnya gitu. Ya. Jadi nyaman nggak ke sana, aksesnya kita parkir di mana gitu loh. Nggak tahu kemarin di JIS gimana itu? JIS ya itu kantong-kantong parkir warga dipakai. Iya, akhirnya bikin macet kayaknya begitu. Nah, kalau kita bicara dari sisi teknisnya, Bill, waktu itu kan pernah yang
Dewa yang waktu itu yang nggak rata, komplain gitu-gitu ya. JIS menurut lu tuh sebetulnya Aman sih Pak. cukup recommended nggak sih sebenarnya untuk konser? Aman. Enak. Sebenarnya sih jujur sih Pak. Kemarin yang terakhir aja kayak sebelumnya kan ada juga kita acara Korea apa semua gitu. Yang kampanye juga kemarin Kampanye kan juga 01 ya di JIS juga ya. Aman juga itu? Aman. Sangat aman sebenarnya sih. Tapi ya itu komunikasinya, kita pakai sampai berapa. Venue-nya sampai tier 3 atau tier 4 gitu. Harus dikomunikasikan. Apakah ada kendala mengenai desain atau misalnya ada titik-titik yang bikin ngegulung karena ada hole-hole yang apakah Ya itu pasti sih. Semua venue sih ada Pak. Tapi maksudnya kalau kita ngomong secara teknis buat kerja nyaman itu, kita ngomong dari loading dulu deh. Dari loading aja kan gampang kan, maksudnya aksesnya ya? akses kan gampang tuh, GBK tuh paling the best Pak. Iya sih memang. Karena kan gate-nya gede, bisa masuk truk. Ya. Kalau JIS kan dia bisa 4 sisi tapi pintunya kecil gitu loh. Tengahnya open langsung nggak banyak menimbulkan pantulan banget lah gitu ya. Secara teknis sih lebih enak. GBK tuh berapa kali bikin acara di situ tuh nggak banyak yang kesusahan lah Pak. Mau kita memanjang, mau melebar sih. Karena ya itu kita ngomong tempat duduknya itu loh Pak. Nggak terlalu curam setinggi JIS gitu loh Pak. JIS kan steep banget. Oke. Terlalu curam yang JIS? Terlalu curam. Oke. Nah, itu jadi karena kora-kora gitu kayaknya. Iya kayak nungging banget gitu kan ininya kan. Maksudnya begini kan. Dengan shape yang seperti itu ya, solusi teknis apa yang selama ini bisa lo lakuin? Apakah splaynya jatuhnya kemana? Apakah itu penting sih, splay penting sih Pak. Maksudnya ketinggian kita boleh gantung speaker juga kan ngaruh Pak. Ya. Setidaknya setengahnya dari tinggi yang kita kejar kan maksudnya kan. Ya. Misalnya kan tingginya JIS itu kan 50 sekian Pak. 56 meter Pak. Itu tinggi sampai titik tier 4 ya, tier 3 awal kita ngomong tier 3. Orang duduk itu ya. Orang duduk. Wah, gila. 50 meter dari 50 sekian. tanah ya. Itu yang susah tuh emang sih. GBK berapaan ya? Di bawah itu GBK di bawah tuh jauh. Ya mungkin speakernya sih smooth. Bisa, cuma masalah untuk menempatkan speaker setinggi gitu konstruksinya itu Ya, itu. bisa nggak gitu. Sebenarnya bukan masalah audionya sih, tapi ke konstruksi sih. Iya, karena secara speaker akhirnya karena di bawah 50 meter dia jadi ngedongak kan ya gitu ya. Ya betul. Dan kalau terlalu ngedongak kan ya misalnya hujan atau apa kan bahaya juga gitu kan. Meskipun sudah Bisa tutup. high P. Tapi kan masalah dongak kan Pak. Jadi kan mau nggak mau supply kita kan jadinya kan. Iya jadi terlalu. Jadi kan nggak bisa terlalu banyak long throw juga kan. Kan kadang-kadang kalau kita lurus itu kan sebenarnya kan buat long throw kan. Misalnya 3 box 0 gitu derajat. Tapi intinya masih bisa kita lakukan dengan solusi teknis ya sebetulnya. Ya, bisa Pak, bisa. Dan so far so good lah ya, bisa terhandle dengan baik ya. Yang sayang sih kita kan punya arena baru gitu. Tapi tetap aja nggak boleh gantung di beamnya mereka gitu loh. Kita tuh nggak punya arena yang boleh gantung di konstruksi gedung gitu Pak. Iya. Karena kan itu kan sangat menguntungkan bagi satu, kita nggak perlu bikin tower. Betul. Dan lebih cepat juga. Lebih cepat. Gitu ya. Sama secara view, penonton juga kan nggak kehalangan tower delay lah, apalah karena kan gantung di atas kan. Dan fix ya, sudah ada gitu loh. Jadi kita tinggal ngikut ya. Ikut, udah. Maksudnya itu lebih sangat membantu sebenarnya Pak. Ya. Apa sih harapan seorang Nabil dan Norman gitu untuk venue, untuk ya tempat yang proper buat show gitu? Apa man? Kalau lo Ini balik ke tadi lah, maksudnya di luar teknis yang baik ya, maksudnya tadi akustik diperhatiin, terus kayak hanging point-nya tadi bebannya berapa, maksimumnya berapa, akses loading. ya. Sebenarnya kita gini lah, oke, kita ngomongin tadi yang mega konser yang besar-besar gitu ya. Tapi berapa kali sih kita dalam setahun bikin gitu? Ya kan, menuhin GBK tuh susah loh. Oh iya, makanya. Sangat susah sekali gitu ya. Jadi business wise itu repot gitu loh. Ya start dari yang middle ke kecil lah. Misalnya supaya industri musiknya itu, gini lah, band-band indie itu kan chances-nya mereka untuk bisa main di GBK itu kan kecil banget, Mas. Jadi kenapa kita nggak bikin sebuah konser venue gitu yang ya 1.000 orang lah, nggak usah gede-gede, menuhinnya gampang Tapi kan. proper. Tapi proper, gitu. Setuju. Jadi kayak di luar kan ada Zep, ada banyak lah live house kayak gitu. Iya.
Padahal dulu Zep udah sempat kontak-kontak juga dia sempat mau bikin gitu. Tapi hilang lagi tuh kena pandemi dulu tuh. Sebelum pandemi sempat ngobrol-ngobrol tuh waktu itu Zep. Maksudnya bagus gitu, kayak menuhin 1.000 orang nggak susah. Terus kalau kekecilan, tiketnya jadi terlalu mahal. Ya. Kegedean ngisinya susah. Gitu. Jadi 1.500 top itu udah pas lah buat. Saya nggak tahu di luar ya, mungkin di Jakarta lah, ngomong di Jakarta itu udah lebihan dikit lah ya kalau di sini ya. Masanya banyak sebenarnya. Tapi we need something like Zep. Jadi betul-betul compact tapi proper gitu loh. Tapi yang konser di situ nggak kaleng-kaleng karena orang nyaman dan bangga, proud main di Zep gitu fasilitasnya ya. juga enak. Enak gitu. Nggak apa-apa agak remote, agak jauh gitu. Misalnya nggak harus di Jakarta juga lah. Misalnya di contoh kayak Sentul gitu ya, lah ya, gitu. itu gitu ya. Cuma ya proper lah semuanya. Gitu. Iya ya. Nah supaya ini jangan jadi sebuah presiden yang buruk juga, baik berimplikasi keluar maupun di internal kita. Contoh nih Bill, kasus BMTH kemarin. Itu kan venue juga. Case-nya lebih banyak venue gitu. Whatever lah, entah guncangannya lah, entah... Nah gimana sih? Menurut lu gimana Bill? Kan Taylor Swift paling pertama kali merawani bener-bener tuh dia dulu. Di Maze tuh zaman itu gitu ya. Sebenarnya kan proper ya, atau karena karakter genre musiknya yang terlalu beda ini? Crowd kan beda Pak. I think so ya. Kalau kita ngomong, contoh deh ngomong penonton Korea deh, dia nggak jingkrak-jingkrak tapi suara mereka teriak tuh sakit banget Pak. Kalau misalnya BMTH kemungkinan kan kebetulan loncat gitu loh. Mosing-mosingnya itu loh yang... Ya beda-beda kasus lah. Ya. Nah ini hal-hal yang poin-poin kecil yang kadang-kadang nggak kepikir gitu loh. Tapi orang lain kan taunya, wah ini kan kesian juga tuh Rafael kemarin sampai harus, waduh itu kepukul banget itu bener-bener. D2-nya cancel, D1-nya juga cuman setengah gitu ya. Tapi ya sih aku lebih setuju itu sih Pak. Maksudnya lebih sama Mas Norman gitu kayak venue yang proper banget lah. Misalnya yang kayak segi maksudnya kayak akses satu, terus technical area, loading area tuh enak banget. Kayak terus kayak kita ngomong, oke lah misalnya speakernya udah existing gitu, nggak apa-apa. Tapi udah benar-benar yang proper banget gitu. Iya. Sentul, what do you think? SICC? Sebenarnya kan itu remote area dan loading juga enak banget itu, gede banget itu masuk. Oke nggak menurut lu kan? Saya sih oke sih, cuma mungkin belum mungkin sewanya kali ya. Mahalan. Bisa jadi. Karena kan kita jarang ketemu band, kita jangan ngomong band yang gede-gede ya. Maksudnya band yang gede-gede mereka hidupnya udah enak lah. Tapi band-band yang menengah ke bawah itu yang lagi ngerintis itu mereka berat buat nyewa. Iya, jadi kan gitu ya. Mereka mau nunjukin, mau nyari panggungnya aja udah gimana gitu loh. Akhirnya mainnya di kafe-kafe yang ya seadanya. Tapi jadi tanggung. Iya, jadi pas kita mau dengerin, yang kita dengerin kan apa sih aksi panggungnya, lagunya gitu. Tapi kedengeran gitu, jadi apa goal gitu, mereka manggung jadi nggak ada hasilnya juga gitu. Ada bagus kekecilan, Motion Blue misalnya di Vermont, tapi yang masih mahal banyak. Juga itulah. Mahal juga, masih mahal juga. Kita kan ngomongin bukan yang itu. Soalnya kalau misalnya mereka yang band-band baru itu nggak dikasih panggung, ini nanti yang mereka yang udah di figura emas ini, band-band yang udah gede lah gitu, kan ada masanya mereka lagunya udah nggak relate lagi sama generasi yang sekarang gitu. Mereka akan turun, akan ada gap gitu nih, nggak ada yang gantiin gitu loh. Setuju. Gitu. Apa sih harapan seorang engineer buat pemerintah kita? So far sudah cukup mengakomodir dan karena kan sayang banget nih Bill, kayak Taylor Swift sebetulnya kita punya market potensi cukup banyak. Coldplay lu aja nontonnya sampai harus ke Singapura gitu dan banyak orang Indonesia yang ke sana. Padahal kalau itu bisa kita create, kita garap di sini itu kan waduh nggak cuma pariwisata loh ya, itu perhotelan dan ningkatin pertumbuhan ekonomi yang cukup bagus. What do you think, guys? Ya semoga pajak hiburan nggak jadi naik lah. Itu. Karena di luar negeri itu. Setuju. Karena di luar negeri itu kalau nggak salah di support banget Bangkok ya, itu malah turun 5%. Kita di sini jadi naik segitu. Hampir mau naikin 40% tuh. Iya, kita nggak bisa, karena orang-orang di atas itu kan mereka semua by numbers. Mereka ngeliat, oh ini gini, ini kayaknya bisa nih di-push buat naikin income pemerintah atau apapun gitu ya. Tapi
Kalau misalnya hiburan tuh mungkin persepsi mereka hiburan itu adalah klub, kafe, disco gitu-gitu kan, yang mereka ngomongin soal cukai minuman alkohol apa segala macam. Tapi kalau kita ngomongin hiburan secara keseluruhan, itu kan include juga rental sound gitu loh. Yang punya panggung apa, nah itu waduh berat sih kalau lu naikin sampai 50%. Sekarang coba tanya mungkin ke Bonar ya yang maksud dia rental company gitu ya, vendor itu terutama audio itu berapa sih dapatnya dari the whole show? Satu show itu 1 M, paling 100 juta lebih kali. Habis dimakan panggung, belum lagi lighting, belum venue, dan yang pasti sih talentnya, artisnya. Kita dapat berapa gitu audionya? Ya kan dapatnya kan pasti dikit. Nah, kalau bikin lebih panjang lagi kita dapatnya dikit nih. Vendor soundnya. Belanja nggak malu ntar? Lah itu dia, makanya vendor kan butuh reinvestment juga, gitu kan? Itu. Butuh reinvestment. Jadi akhirnya uangnya habis, ya jalan dengan segitunya aja, mereka nggak ada maintenance, ya kan? Barangnya rusak, nggak mampu juga beli. Akhirnya kualitas audionya kan turun. Dia nggak semuanya gitu kemana-mana jadinya. Gitu intinya sih gitu. Good point tentang perpajakan. Bill, lu apa Bill? Disupport loh Pak. Disupport oleh pemerintah tuh, misalnya government tuh support banget lah, maksudnya kayak kita ngomong deh di Singapura deh, nggak usah jauh-jauh. Pajak misalnya kayak bikin konser gitu. Kalau kita kan di sini kan kadang-kadang istilahnya apa ya Pak ya, dikenain lah gitu. Kalau di luar kan kayak contoh Singapura gitu, malah disupport kayak gini. Oke, gue MRT bakal gue on terus sampai jam 12 malam gitu, tanpa perlu bayar. Oh iya ya, malah ya. Tanpa perlu bayar. Supaya flow-nya dan safety juga kan, nggak bottleneck di satu titik. Jadi kayak bis operasionalnya dipanjangin sampai jam 12, itu tanpa perlu bayar gitu. Karena mereka kan ngejarnya devisanya Pak. Iya. Bukan masalah yang ini kan cuman kecil lah gitu. Mereka lupa bahwa sebetulnya yang bisa di-trigger ekonominya ini banyak. Gua kan kalau pameran misalnya mau Pro Light Sound, mau ISI yang gede gitu, itu kan betul-betul batch kita betul-betul kemana-mana udah free semua gitu. Mau MRT, lu mau tram, mau apa semuanya. Karena itu men-trigger banyak banget kan, puluhan ratusan ribu tamu, lu hotel naik, makanan, merchandising, oleh-oleh gitu ini ya kan. Tapi pemerintah malah lebih fokus untuk malakin langsung ke si pelaku bisnis entertainment-nya gitu ya. Wow, keren banget kita ngobrol sama para suhu, para pelaku utama gitu ya. Nah, boleh closing statement nih, Nabil dan Norman gitu, buat teman-teman engineer. Kita kan nggak pernah ngajari dan nggak mau edukasi kita ini kayak begini nih, sharing pengalaman, berbagi. Karena menurut visi gua ngobrol sama Pak David Klein segala gitu tuh, iya kita harus sampaikan edukasi kayak gini secara enteng, renyah, mudah dikunyah. Kalau ngobrol kayak gini dan langsung aplikasi kan, lu pelaku semua gitu ya. Apa sih yang engineer yang harus lakukan? Apa saran dari seorang yang sudah pelaku di industri ini supaya pikirin nih man, bukan hanya di kita nih, maksudnya di daerah ini jauh banget nih. Bukan mereka nggak mau loh, tapi belum dapat kesempatan gitu. Gimana di daerah pun juga bisa mengikuti jejak kalian. Bang Norman dulu, silahkan Bang Norman. What should we do? Maksudnya supaya jadi engineer yang baik gitu maksudnya. Ya, engineer yang baik dan kita juga bisa membangun industri pro audio maupun vendor di daerah dimanapun dengan lebih baik. Ya, kalau mau belajar, maksudnya supaya mereka meningkatkan kualitas sebagai seorang engineer gitu. Zaman sekarang itu belajar itu gampang sih sebetulnya, karena kalau dulu kita paling nggak zaman saya sekolah dulu ya atau kuliah, kita mau bikin skripsi itu harus ke perpustakaan mau nggak mau, ya kan. Akses ke sana dibatesin, buku-buku juga terbatas, belum ada internet terlalu luas lah. Sekarang itu yang gampang ya. Iya, dulu itu susah mencari informasi. Zaman sekarang itu yang susah itu memilah informasi karena informasi terlalu deras. Jadi kita harus tahu ini bener nggak informasi. Sekarang siapapun itu bisa nulis atau ngasih opini di internet gitu via sosial media atau apapun gitu kan, bisa di situ. Jadi penting buat kita itu memfilter informasinya supaya yang masuk ke kita tuh nggak salah gitu. Jadi sebetulnya
untuk sekarang kalau mau belajar audio nggak sesusah dulu lah. Ininya banyak informasi ya. Dan kalian bisa belajar tuh ada berbagai macam cara. Jadi kita bisa belajar secara formal tuh lewat sekolah ya. Itu apa sih untungnya kalau lewat sekolah itu biasanya kita tahu basicnya dari dasarnya gitu ya. Terus kita bisa belajar dari magang, intern. Itu kita bisa tahu troubleshooting, tips and tricks gitu-gitu. Dan yang ketiga itu kita bisa belajar, jadi sekolah itu basicnya. Terus kita bisa dapat pengalaman di lapangannya. Terus kita bisa dapat update teknologi itu dari seminar. Seminar-seminar kan sekarang banyak yang gratis. Jadi kalau kita bisa komplit tiga-tiganya, basicnya dapat, pengalamannya dapat, update karena basic itu kan basic selalu gitu loh ya kan. Tapi dari dulu ya begitu-begitu aja, cuma pengaplikasian teknologinya itu kan selalu berkembang. Nah, dan itu kembali sama orangnya ya. Betul. Nah, itu kan bisa kita ambil dari seminar gitu. Sekarang kalau dulu kita lihat mungkin nggak usah jauh-jauh lah, mungkin 20 tahun lalu di Indo tuh semua kabel itu masih kabel XLR. Sekarang kabel network semua gitu. Tapi kan kita ngomongin sama-sama audio, tapi teknologinya yang update gitu loh. Jadi sekarang tuh kita lebih ke digitalize gitu kan. Jadi kalau kalian bisa komplitin tiga-tiganya itu, saya rasa sih itu bagus sih. Gitu ya. Bakal bisa perfect balance lah. Kalau kita belajar basicnya doang, orang di lapangan tuh kan sering ngomong, lu mah taunya teori doang, prakteknya nggak bisa. Nah, karena kita nggak pernah praktek, iya kan. Terus orang yang di lapangan doang, tiap kali ada masalah ya begitu-begitu aja mereka mecahinnya. Kenapa? Nggak tahu basicnya kenapa itu begitu, ya kan. Nah, tapi ya kalau kita ngerti tiganya itu tadi, ya komplit gitu loh. Teknologi tahu, basicnya tahu, di lapangannya tahu. Dan satu lagi yang selalu Pak David ngomong dan teman-teman ex lulusan LPDK ngomong, networkingnya. Karena jadi teman-teman circle-nya itu saling mengisi satu dengan yang lain. Itu yang gue lihat gitu. Dan yang luar biasa kalian itu bukan competing each other, tapi completing each other. Itu. Saling ngelengkapin gitu ya. Iya nggak sih? Hebat nih bener. Bisa masuk ke sus gitu ya. Bisa nyambung semua itu orang-orang gitu teman-teman dan saling gue lagi double nih jadwal nih, lu bisa ngisi nggak gitu. Itu kan good point ya. Dan netizen ya, saya juga perlu kasih tahu ya, seorang Nabil Husin ini bukan layar ceprot di New York atau di Jakarta kota gitu, enggak ya. Ini daerah banget. Sebagai orang daerah, Bil. Kiranya kamu itu bisa jadi inspirasi nih buat teman-teman anak-anak di bawah kita gitu ya, bahwa tetap nggak ada sesuatu yang mustahil gitu. Kalau Nabil bisa, orang lain juga harusnya bisa gitu. Apa tipsnya, Bil? Tipsnya? Kan orang daerah juga, tapi you can reach your dream gitu loh, dengan sesuai passionnya gitu. Kalau ngejar sesuatu jangan nanggung lah Pak ya. Ngejar sesuatu jangan nanggung. Good point. Apa ya? Misalnya kayak dengan caranya banyak ya, benar. Misalnya kayak Mas Naro bilang tadi, sekolah dulu, yaudah. Kan kita kan sekolah juga nyari network kan. Iya. Terus misalnya kayak, oke lah, di suatu tempat lu jadi kru dulu deh, nggak apa-apa. Tapi di tempat itu kita bakal tahu, oh ini bisa stepnya kesini gitu. Nggak apa-apa, misalnya kita kejar dapat kerjain dari bawah dulu nggak apa-apa. Tapi yang penting fokus dulu Pak. Yes. Fokus. Misalnya belajar misalnya yang kita mau kejar apa sih gitu. Gue mau jadi mixing engineer. Difokusin mixing engineer, tapi sistemnya sambil belajar gitu. Mesti tahu ya mau ngapain. Nah, tahu ya. Misalnya harus itu. Terus ya itu. Open minded sih Pak, misalnya kayak mungkin kita nggak sepaham sama teman kita gitu. Tapi kalau dari sisinya dia ngomongnya misalkan, wah gue misalnya kalau ngerjain sistem dari cek speaker dulu gitu, cek fase gitu. Kalau kita enggak, kita dari power dulu gitu. Kadang-kadang kan hal yang sama aja sebenarnya, tapi stepnya mulainya beda aja gitu. Ya itu harus open minded. Ya udah, kita harus terima omongan orang juga gitu. Kita harus berubah gitu lah. Misalnya lebih baik. Tapi ya itu satu lagi, fokus aja sih Pak. Fokus mau kemana dulu. Fokus dan tahu kekuatan dia, juga kelemahannya. Jadi tahu passionnya tuh lebih di mana gitu ya. Oke, netizen se-Indonesia Raya, saya saja yang ngobrol sama mereka sangat dapat berkah. Apalagi kalian yang lagi punya kerinduan untuk belajar lebih lagi, gali lebih lagi. Semoga obrolan kita ini bisa jadi inspirasi, bisa jadi berkah buat kalian. Jadi sebab itu kalian yang mau memberi masukan, pertanyaan bahkan gitu ya, silahkan tulis di kolom komentar, tulis di situ supaya
kita bisa saling tanya jawab, kita bisa saling melengkapin. Bahkan bukan hanya kita yang jawab, teman-teman netizen juga saling jawab. Tujuannya apa? Supaya kita itu saling ngebangun satu dengan yang lain. Wong industrinya ini 4L, lu lagi. Jadi pokoknya gini loh, berkah Tuhan itu nggak bakal ketukar. Semua udah punya jatahnya masing-masing. Jadi nggak perlu kita nganggep persaingan satu dengan yang lain seperti apa, tapi kita bisa saling membangun satu dengan yang lain. Oke guys, netizen se-Indonesia Raya, thank you so much. Masih bersama dengan saya Yosuayan dari Pro Media Innovative Solution Channel. Kita ada di segmen Berani, belajar audio di sini, sharing pengalaman, sharing pengetahuan dari orang-orang pelaku industri pro audio. Thank you banget Norman Hayadi, thank you banget Nabil Hussein. Mereka adalah contoh-contoh yang semoga bisa menjadi inspirasi buat setiap kita. Thank you buat kebersamaannya selama ini. Terus ikuti konten-konten Pro Media. Jangan lupa subscribe, like, share, juga tulis kolom komen. Kasih masukan supaya bukan hanya kita menjadi lebih baik, tetapi masukan yang baik itu adalah masukan yang memberikan solusi. Karena kemajuan pro audio industri di Indonesia itu tergantung sama kita-kita sendiri. Siapa lagi yang jaga pro audio industri kalau bukan kita-kita sendiri. Sampai ketemu di konten berikutnya. Masih bersama dengan saya Yosuayan, bersama dengan Norman Hayadi dan Nabil Hussein. Sama-sama peace. Begini.